Ruang rapat DPRD Kota Tasikmalaya berubah menjadi arena perdebatan sengit pada Kamis 10 Juli 2025 saat LSM Fordem Forum Demokrasi Masyarakat Madani menggelar audiensi terbuka terkait dugaan penguasaan lahan tanpa hak oleh pengembang perumahan bumi Pesona Siliwangi dari Hajar Group. Agenda ini mempertemukan berbagai unsur penting termasuk Ketua Komisi 1 DPRD Dodo Rosada, Wakil Ketua DPRD Dayat Mustopa, serta perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, pihak dari Kelurahan Cibuni Gelis, kemudian pihak dari Kecamatan Bungur Sari, ahli waris pemilik lahan, dan tim kuasa hukum dari masing-masing pihak. Dalam sambutannya, Dodo Rosada menekankan pentingnya menurunkan tensi dan ego demi menggali solusi yang berkeadilan. Namun, suasana segera memanas ketika Tatang Sutarman, yang dikenal sebagai Tatang Toke dan merupakan penasihat Fordem, mengangkat urgensi dokumen Letter C sebagai dasar historis kepemilikan dan status tanah negara. Pernyataan tersebut memicu perdebatan, terutama karena pihak kelurahan dan kecamatan menyatakan belum memiliki informasi memadai mengenai dokumen tersebut, dengan alasan mereka baru menjabat. Di sisi lain, perwakilan BPN Dadan Darmawan menyampaikan bahwa tanah dimaksud telah bersertifikat atas nama Haji Lukman. Namun, klaim ini dibantah secara tegas oleh Wakil Ketua Umum Fordem Ade Gunawan yang meragukan keabsahan proses tersebut. Suasana menjadi emosional saat Abdul Rosyad, salah seorang nazir dari tanah wakaf yang disengketakan, memberikan kesaksian dengan nada getir dan mata berkaca-kaca. Ia menyisahkan perjuangan panjang mempertahankan hak atas tanah yang ia yakini sebagai tanah suci. Kesaksian lain datang dari Adang Tira Ahmad Nurjaman selaku ahli waris yang menegaskan bahwa dirinya masih tercatat aktif membayar pajak atas lahan tersebut. Kuasa hukum dari pihak pengembang Asep Iwan menyampaikan bahwa kunci penyelesaian ada pada kejelasan titik koordinat tanah. Ia menyarankan dilakukannya peninjauan langsung di lapangan untuk memastikan batas-batas yang sah secara hukum. Akhirnya, seluruh pihak sepakat untuk menggelar peninjauan lokasi sebagai langkah konkret menuju penyelesaian. Diharapkan langkah ini membuka jalan bagi kejelasan status lahan dan mengakhiri polemik yang telah berlangsung lama. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan juga teman-teman yang hadir semua, terutama dari Pak Penda, saya apresiasi Pak Kabin karena memang kehadiran Dispenda di sini sangat membantu mungkin Pak. Apalagi dengan pengungkapan tadi dari Dispenda itu real Pak, bahwa tanah tersebut itu masih ada dan pajaknya juga masih jalan sampai hari ini, tahun ini mungkin ya. Nah, tetapi yang saya ingin pertanyakan, karena ini bukan hilang separuh Pak, itu ya. Mungkin ini bukan hanya ke Bapenda Pak. Nah, akan tetapi ke semua pihak yang hadir. Ini bukan hilang Pak. Nah, akan tetapi ini sudah dipaling Pak. Semua tanah kepemilikan atas nama ahli waris Pak Haji Jangan Baru, gitu. Dan di sini juga Pak, perlu disampaikan juga oleh kami di sini bahwa di sini bukan tanah Haji Jang saja yang hilang. Nah, akan tetapi ada salah satu tanah wakaf juga yang hilang Pak sebagian, gitu. Padahal tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat. Betul, itu tanah wakaf. Yang pada awalnya tanah wakaf tersebut itu adalah tanah yang dibangun hari ini oleh Perum Pesona Siliwangi, itu ya. Tuh. Nah, setelah gunung itu digeruk oleh pihak pengembang mungkin ya, itu digeruk. Nah, si ahli waris dan si penguasa wakaf itu Pak protes, turun ke lapangan. Yang pada akhirnya negosiasi Pak, mau dibeli tidak dijual, nah, akan tetapi minta ditukar 1:2 Pak. Dan alhamdulillah tanah tersebut itu sudah diganti Pak ke sampingnya oleh pihak Perum mungkin ya, gitu. Sudah diganti Pak. Nah, akan tetapi tanah yang penggantian itu yang sudah bersertifikat juga ini masih disikat Pak.
oleh pengelola di sana gitu. Jadi kita di sini tidak berbicara hanya pada Haji Lukman saja, nah akan tetapi ke semua pihak yang terkait. Nah terus tadi Pak, ini cara pembikinan sertifikat juga ini kan betul Pak, ini patut dipertanyakan Pak gitu ya. Karena memang kebanyakan lurah atau pemerintah setempat itu tidak mengetahui bahwa tanah tersebut itu sudah disertifikatkan atau sudah dioper alih sertifikat gitu. Dan perlu diketahui juga apa yang disampaikan oleh Pak Tatang tadi sebagai penasihat kami, jangankan tanah biasa, tanah PCKA saja ini sudah ada yang bersertifikat. Tapi kita belum mengarah ke arah sana ya. Kita lebih fokus ke arah ini. Bisa nggak Pak Bapenda hari ini memperlihatkan kami atau menunjukkan kami atau menyikapi apa yang kami sampaikan supaya Bapenda bisa turun ke lapangan kapan waktunya? Atau dinas terkait, pihak terkait? Karena kalau misalnya kita berbicara sama Pak Lurah saja, sama Pak Camat saja, ini lurah kan ada ganti Pak. Pastikan besok aku. Ya. Ini kan tadi juga sudah menyatakan bahwa dia itu baru di sini, tidak mengetahui asal usul tanah tersebut. Dan saya rasa yakin Pak Camat juga jawabannya bakal seperti itu. Nah makanya saya minta semua pihak hadir setelah audien kita ini dilakukan Pak. Nah kan tetapi kalau misalnya ini tetap mau bertahan seperti itu, kan kita juga sudah dibantu barusan sama Bapenda bahwa tanah tersebut itu objeknya masih ada kan, pajaknya masih jalan. Betul, SPPT itu bukan berarti kepemilikan tanah. Nah akan tetapi begitu pajak dibayar berarti objek kan ada Pak. Petunjuk bahwa tanah tersebut masih. Nah seperti itu. Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerobotan tanah yang barusan dikatakan. Ya, untuk tanggapan Bapak sendiri ini kelanjutannya gimana Pak? Begini, nanti kita hari Selasa kan mau ada pertemuan kembali ini ya antara dinas terkait dengan Pordem dan ahli waris juga tokoh masyarakat. Ya, misalkan gini Pak, itu kan jelas tadi waktu audiensi ya ada yang tanah wakaf yang sudah disertifikatkan, itu juga ada istilahnya keserobot juga gitu Pak. Nah untuk kedepannya gimana, ini mau ditindak kepada jalur hukum atau musyawarah mufakat gitu Pak? Kalau masalah itu kita lihat siko nanti ya, karena memang betul bahwa tanah tersebut itu sudah bersertifikat. Nah akan tetapi tanah yang sudah bersertifikat dan apalagi tanah itu tanah wakaf berarti kan tanah milik warga, milik masyarakat. Betul harus kita luruskan dan Pordem di sini akan membantu sampai ke titik penghabisan gitu. Jadi apabila memang nanti pada hari Selasa tidak ada titik temu, maka kita Pordem akan melangkah lebih jauh lagi gitu. Ya. Berarti harapan dari Bapak sendiri dari Pordem ini untuk masyarakat bersama pihak-pihak terkait dari Bapenda itu kan tadi jelas ya dari statement Bapenda sendiri ada 2 sertifikat atas nama Haji Lukman. Nah itu kenapa dari pihak Bapenda tidak menjelaskan bahwa notaris tersebut gitu Pak ke pihak Pordem gitu sebagai penerima kuasa? Nah justru sebetulnya itu yang menjadi pertanyaan buat Pordem juga gitu ya. Kenapa nama notaris itu masih tersembunyi sampai hari ini? Padahal tadi itu sudah disaksikan oleh Bapenda sendiri dan BPN itu sendiri, dan kebetulan tadi juga itu ada kuasa hukum dari Pak Haji Lukman. Nah akan tetapi teman-teman juga sempat dengar tadi waktu kita pertanyakan notarisnya siapa, mereka bungkam. Dan ini patut menjadi pertanyaan buat kami Pordem. Diduga berarti ini ada para oknum ya Pak yang bekerja sama terkait masalah tanah warga tersebut ya yang diserobot itu. Karena begini teman-teman juga harus memahami, dan saya rasa pasti teman-teman juga sudah mendengar
bahwa terkait dengan masalah penyertifikatan tanah ini bukan hanya terjadi di Cimbuni Gelis, nah akan tetapi terjadi di beberapa daerah bahwa pejabat pemerintah setempat itu kadang-kadang tidak tahu bahwa tanah tersebut itu sudah bersertifikat atau disertifikatkan gitu ya. Nah, berarti di sini antara BPN dengan pemerintahan setempat itu miskomunikasi. Nah, untuk melihat siapa dalangnya ya kita lihat saja nanti gitu ya. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV.